Alhamdulillah karena Ustadz kita sudah bergabung, Ustadz Iman Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik ya. Gimana teman-teman kabarnya? Baik Ustadz, baik. Pasti semuanya Alhamdulillah. semangat ini Ustadz. Alhamdulillah Sudah ya. sampai season ke-8, Masya Allah. Masya Allah. Baik, kepada teman-teman semua, silahkan di on cam ya. Silahkan di on kan kameranya, wajib on cam. Dan juga silahkan di mute audionya. Dan fokus untuk mencerna materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz pada malam hari ini. Baik, karena Ustadz sudah hadir, waktu dan tempat saya persilakan. Tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd. Rabb اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, pada sore hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kenikmatan, kesempatan oleh Allah untuk sama belajar di tempat yang insya Allah penuh berkah, walau mungkin lewat online, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa syukur kita sama Allah dan insya Allah tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pertemuan yang ke-8 ini, insya Allah kita membahas tentang apa? Membahas tentang apa, teman-teman? Sifatul huruf dan hukum bacaan ro. Ya, betul. Sifat huruf dan hukum bacaan ro. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa yang namanya pembahasan sifatul huruf itu juga hampir mirip sama makhorijul huruf. Itu agak panjang juga. Karena sifat-sifat huruf ini harus kita telusuri, lalu kemudian kita ketahui juga apa yang ada di dalamnya. Ya, sifat-sifat tersebut yang ada hurufnya apa aja, lalu kemudian bagaimana dan maksudnya apa, ya kita perlu sekali untuk mengetahuinya. Karena kita sudah mempelajari makhorijul huruf. Tapi ya, insya Allah akan saya ringkas saja, akan saya lebih intinya saja daripada sifat-sifat huruf agar kita juga paham dan mudah agar mudah dipahami. Ya, kita langsung ke intinya saja. Ya. Jadi apa namanya, tajwid atau huruf Arab ya, yang sebentar. Coba di ini web WhatsApp. Oke. Ya, selain makhorijul huruf, yakni tempat keluarnya huruf, kita juga punya yang namanya sifat-sifat huruf. Ya, sifat huruf inilah yang akan membedakan di setiap huruf. Karena makhorijul huruf saja itu sangat kurang. Kenapa? Terkadang
satu tempat keluar, ya, satu tempat keluar itu ada 3 huruf, ya, atau ada beberapa. Dan kenapa kok setiap huruf bunyinya berbeda? Apa yang membedakan? Sedangkan tempat keluarnya itu kok sama, ya? Yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Terkadang dia punya sifat tebal, terkadang dia punya sifat tipis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Coba saya dinyalain dulu. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis. Contoh misalkan ya, seperti itu. Nah, baik langsung saja biar tidak lama-lama. Saya mau tanya dulu, adakah yang di sini sudah pernah belajar tentang sifatul huruf? Sifat-sifat huruf daripada Al-Quran, dari hijaiyah ini, huruf-huruf Arab? Sepertinya sudah semua ini, karena sudah Ya. berarti atau Belum, Ustaz. belum pernah, Belum. atau udah pernah tapi lupa. Belum pernah, Ustaz. Oh, ada yang jawab belum pernah. Ya, oke. Baik, sifat huruf itu ada berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Sifat huruf ada berapa? Nggak ada yang jawab. Halo? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sifat huruf itu ada 2. Ya. Sifat huruf itu ada 2. Kok bisa, Ustaz? Perasaan sifatnya mah banyak. Katanya ada isti'la, ada rakhawah, ada syiddah, ada jahr, ada hamas, ada syiddah, ada lain-lain gitu. Kok cuma 2? Oke. Jadi sifat itu ada 2, ada yang berlawanan dan ada yang tidak berlawanan. Oh ya, teman-teman bisa dicatat ya, karena mohon maaf ini saya tidak pakai PPT karena belum sempat untuk meringkasnya, mengambilnya. Soalnya kalau di PPT itu dia penjelasannya sangat panjang dan sangat bahasanya banyak lah, bertele-tele begitu ya. Nah, saya aja langsung di sini ya, bahwa yang namanya sifatil huruf ya itu ada 2. Apa aja? Yang berlawanan, punya lawan dan yang punya lawan. Oke, yang punya lawan dan yang tidak punya lawan. Nah, huruf-huruf apa saja, sifat-sifat apa saja yang punya lawan, ya. Sifat-sifat apa saja yang punya lawan, dan yang punya lawan itu ada berapa, tidak punya lawan ada berapa. Oke, kita bedah mulai dari sekarang. Jadi sifat huruf itu yang pertama ada jahr. Jahr lawan katanya apa? Jahr lawan katanya hamas. Jahr itu dia terang atau jelas. Atau menurut bahasa yang namanya jahr itu terang atau jelas ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika pengucapan huruf dalam keadaan tahan karena kuatnya makhraj. Ya. Karena kuatnya makhraj. Maksudnya bagaimana? Dia jelas gitu. Contohnya ya, contohnya ketika mengucapkan huruf ja atau so ya. Bukan so. Ya ada. Contohnya apa? Hamzah ya. A I U. Jelas ya. Dia benar-benar suara asli keluar. Berbeda dengan fa. Fa itu ada ketika disukunkan, jelas. Misalkan atau sa, as ya, atau ta, at ya, ta, dia ada udaranya di situ. Ya. Atau bahasanya mah begini aja. Jahr keluar udara. Jahr itu bisa dirasa bisa didengar dengan jelas penuh dengan suara. Sedangkan hamas itu dia tidak jelas atau kurang jelas atau tidak terang begitulah ya. Nah, adapun huruf-huruf jahr itu apa saja? Huruf jahr adalah selain huruf jahr selain huruf hamas ya. Coba siapa yang tahu di sini, ada yang paham dengan huruf-huruf hamas apa saja? Ta. Ada yang bisa bantu menjawab?
Fa. Fa, apalagi? Ha. Apalagi? Sa. Oke, ya. Terima kasih yang udah jawab. Ada sekitar berapa? 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sekitar ada 10 huruf. Ya. Ini huruf hamas. Bisa teman-teman catat. Kalau di matan Jazari, itu mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu syakhsun sakat. Bisa ditulis hurufnya ini huruf hamas. Fahassahu syakhsun sakat. Fa ha sa hu shin kha sad sin kaf ta. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu faha. Fahassahu syakhsun sakat. Ini huruf-huruf hamas. Nah, huruf jahar itu apa aja? Huruf jahar ya selain huruf hamas. Itu aja jadi ya. Jadi ada sifat jahar dan lawannya sifat jahar itu apa? Hamas. Ya. Nah, huruf hamas itu apa aja? Fahassahu syakhsun sakat. Ya. Terus huruf jahar apa aja? Ya yang tidak ada di huruf hamas itu semua huruf itu semua sifat jahar. Oke? Paham ya? Bentar. Fahadzahu syakhsun sakat. Sudah dicatat semuanya? Yang kedua, tadi pertama jahar, lawan katanya hamas. Yang kedua adalah syiddah. Nah, kemarin kita pernah sedikit bahas tentang syiddah ya. Membahas tentang syiddah. Syiddah ini lawan katanya adalah rakhawah. Syiddah lawan katanya rakhawah. Dan di tengah-tengah atau di antara syiddah dan rakhawah itu ada namanya sifat tawassut atau bainiyah. Tengah-tengah di antara, ya. Bisa teman-teman tulis, ya. Yang kedua ada sifat syiddah, lawan katanya adalah rakhawah. Syiddah itu apa? Syiddah menurut bahasa itu yang kuat, ya. Yang artinya kuat. Maksudnya adalah ketika mengucapkan huruf suara tertahan karena kuatnya makhraj, ya. Jadi dia tidak ada pantulan lagi atau tidak ada setelahnya lagi, ya. Nggak ada angin, nggak ada udara begitu, ya. Itu syiddah. Nah, kalau rakhawah itu dia lemah atau lunak, ya. Caranya diucapkan itu lepas begitu saja. Lah, kalau bainiyah itu di antara, dia keras enggak, lemah juga enggak. Jadi di antara ini bainiyah. Ya. Syiddah lawan katanya rakhawah, di antara syiddah dan rakhawah ada bainiyah. Nah, huruf-hurufnya apa saja ini huruf-huruf syiddah? Bisa teman-teman tulis. Huruf-huruf syiddah, ya. Ajid, qatin, bak. Ajid, qatin, bak. Hamzah, mim, dal, qa, ta, ba, kaf, ta. Ajid, qatin, bakat. Itu disingkat ya. Tadi hamas fahassahu syakhsun sakat. Sekarang syadid. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Nah, enak ya. Kalau di matnul Jazarinya itu begitu bunyinya. Kalau teman-teman sudah pernah belajar atau sudah hafal misalkan ya. Ada yang sudah hafal itu nyambung. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat ya. Ada huruf sekitar 8 ya. Bukan sekitar, memang 8. Ajid qatin bakat ini huruf syiddah. Lalu apa huruf rakhawah? Huruf rakhawah ya yang tidak ada di huruf syiddah. Ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas bahwa syadid atau syiddah ya
Itu hurufnya ajid qatin bakat. Nah, kalau rakhawah apa? Ya yang tidak ada di syiddah. Rakhawah menurut bahasa itu lunak atau lentur, bukan lentur, kendor, lemah ya. Maksudnya adalah ketika dia mengeluarkan suaranya itu terlepas, lemah, gampang. Contohnya misalkan ya yang nggak ada di ajid qatin bakat, ha misalkan, ha misalkan ya, so misalkan apalagi, ta ya, apalagi misalkan sa misalkan, sa, sya, gampang ya. Berbeda dengan ajid qatin bakat. Kalau ajid qatin bakat atau yang disebut tadi syiddah itu kuat, a, ja, da, o, po. Ketika dia sukun, maka dia lebih terasa kuatnya. Contoh, hamzah ketika disukun ya, a, ya, ta, tuni, a, i, u, ya, a, i, u. Jim juga sama. Awalnya jim itu tanpa qalqalah, aj, gitu aja, aj. Karena susah untuk diucapkan, akhirnya dia ditambahin namanya sifat qalqalah, maka dia dipantulkan, aj, aj. Awalnya dia sudah kuat, ja, aj, ab, at, semuanya begitu ya. Oke, jadi syiddah ajid qatin bakat, rakhawah itu apa hurufnya selain ajid qatin bakat? Nah, di antaranya kan ada tawasud atau bainiyah ya. Apa itu maksudnya? Tawasud atau bainiyah itu adalah di antara atau di tengah-tengah. Maksudnya ketika dia mengeluarkan alirannya, suaranya itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Jadi dia standar. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 5. Disingkat lin Umar. Lam, nun, ain, mim, ro. Lin Umar. Ini sifat daripada sifat bainiyah ya. Oke. Jadi ada jahr, ada syiddah tadi, ajid qatin bakat ya, lawan katanya rakhawah ya. Pokoknya yang enggak ada di tawassut atau bainiyah sama yang enggak ada di syiddah itu semuanya rakhawah. Lemah gitu. Dia gampang diucapkannya begitu. Oke ya. Langsung aja biar nggak kelamaan. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada yang namanya isti'la. Isti'la ya. Kita kemarin sudah pernah bahas. Kita sudah pernah bahas sedikit ya. Kita sudah pernah kasih tahu bahwa isti'la itu apa? Isti'la itu naik atau terangkat ya. Terangkatnya apa yang dimaksud terangkat ini? Lidah di bagian dalam dia naik ke atas ke langit-langit sehingga suaranya itu terdengar tebal ya. Isti'la lawan katanya apa? Istifal, yang artinya istifal itu di bawah, aspal ya, aspal turun nah ya di bawah turun begitu ya. Ini istifal. Kalau isti'la naik. Nah, huruf-huruf isti'la apa saja kemarin sudah pernah kita bahas juga ya. Khussa, dhahtin, qid, ada 7. Kha, sa, dha, ghain, qa, qaf, dha ya, ada 7. Khussa, dhahtin, qid disingkat. Nah, huruf istifal apa aja? Ya yang tidak ada di huruf isti'la, semuanya huruf istifal. Ya. Ya. Isti'la terangkatnya lidah. Ya, contohnya kho. Jadi lidahnya itu dia kung begini. Jadi lidahnya itu nekuk begini. Yang di bagian belakang tuh naik. Ya. Jadi ketika mengucapkan huruf isti'la tidak perlu kita memajukan bibir karena pengertian maksud daripada isti'la itu adalah terangkatnya lidah bagian dalam, pangkal lidah itu naik. Bukan ini yang maju. Contoh kho, so, misalkan so, misalkan so, do, yang memajukan mulut, memajukan bibir agar terdengar isti'la katanya, agar terdengar tebal katanya, naik. Padahal bukan begitu yang naik, yang tebal. Yang tebal adalah lidah dari bagian dalam, bagian pangkal. Oke? Lalu kemudian kita lanjut ke istifal ya, lawan kata dari isti'la. Isti'la itu turun di bawah. Dia gampang diucapkan. Tipis. Atau kita ibaratkan isti'la itu tebal, istifal itu tipis. Ya. Isti'la itu tebal,
Istifal itu tipis. Contoh, huruf sod itu isti'la. Kenapa? Karena tebal. Dia ngucapannya so, makanya agak berat. Agak diangkat. Bukan agak, memang diangkat. Sedangkan huruf sin itu nggak usah diangkat. Gitu aja. Sisu. Sisu. Kalau sod dia terangkat. Ya. Oke, paham? Paham ya? Oke, kita lanjut. Agak gerak cepat sedikit ya. Setelah sifat isti'la dan istifal tadi lawan katanya. Oke. Ini ada al-itbaq. Itbaq ya, lawan katanya adalah infitah. Itbaq itu menurut bahasa berarti melekat atau dia lebih ketutup ya. Cara mengucapkannya adalah lidahnya nempel ke langit-langit ke langit-langit mulut. Ya, jadi dia angkat hurufnya apa saja, ada 4 hurufnya. Wasadu dadun ta'un mutabaqah ya. Sad, dad, ta sama dha. Ini huruf idbaq. Nah, huruf infitah apa? Huruf infitah selain huruf itbaq, selain dari 4 huruf itu. Infitah itu apa? Menurut bahasa artinya terbuka atau menjauhnya lebih jauh lidah daripada langit-langit gitu. Berbeda dengan itbaq. Kalau itbaq dia lebih melekat ke langit-langit. Jadi dia lebih lebih bulat lah bahasanya ya. Terdengar itu lebih ketutup. Sedangkan di al-infitah itu lebih terbuka. Contohnya so termasuk itbaq. Misalkan apa lagi? Ba, ja, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho. Ya, itu lebih terbuka. Tapi kalau sod, dot, dha dan po itu itbaq lebih tertutup. So, wo, po, bo, ya. Oke. Nah, yang terakhir yang punya sifat lawan yakni al-idlaq atau al-ismat ya. Ismat sama idlaq ya. Idlaq sama ismat ini jarang sekali Syekh kami menerangkan dengan detail karena idlaq dan ismat ini masuk atau tergolong dari dia hanya tidak banyak pengaruh untuk daripada sifat huruf itu tidak banyak pengaruh karena dia masuknya ke ilmu sorof ya. Dan kalau jelasin dari situ malah tambah kemana-mana, terlalu panjang. Ya. Mbak, cuma saya kasih tahu bahwa idlaq itu adalah ya menurut bahasa berarti ujung maksudnya adalah ketika huruf yang dapat diucapkan dengan ringan dan cepat ya dari keluar ujung bibir. Hurufnya apa saja? Hurufnya ada 6 yaitu fa, ra, mim, lubbin. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Ini huruf idlaq ya. Huruf-huruf idlaq. Fa, mim, fa, ra, mim, nun, mim, lam, ba. Ya, ada 6. Ini huruf-huruf idlaq. Ya, idlaq. Lalu kemudian ada al-ismat. Ismat itu artinya diam atau berarti menahan gitu ya. Maksudnya adalah ketika huruf yang agak berat dan tidak dapat dilafalkan dengan cepat karena makhrajnya jauh dari ujung lidah dan bibir ya. Itu adalah ismat. Jadi selain huruf fa, ra, mim, nun, lam dan ba itu adalah huruf itu ismat ya. Selain dari itu, kalau idlaq tadi fa, ra, mim, nun, lam, ba ini idlaq. Selain daripada itu ya berarti ismat. Nah di sini tidak terlalu dijelaskan karena kurang tidak terlalu ngaruh dalam ya. Yang kita dapatkan biasanya saya cuma nerangin doang. Idlaq hurufnya fa, ra, mim, fa, ra, mim, nun, lam, ba ya. Dan ismat ya yang enggak ada di idlaq. Setelah itu langsung kita naik karena pembahasan di sini ada ilmu sorofnya ya katanya itu. Saya juga
apa, ya udah, yang penting ya, selain itu sudah kita dipahami. Oke, itu sifat yang pertama atau sifat-sifat yang mempunyai lawan. Nah, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Masih bingung penerangannya bagaimana begitu? Silahkan sebelum kita ke sifat-sifat yang tidak ada lawan. Ya. Sifat-sifat yang tidak ada lawan. Oke, silahkan. Ada yang Ada ingin yang mau bertanya? ditanyakan? Silakan. Ayo. Ada yang ingin bertanya silakan Gampang langsung sifat-sifat, tinggal kita ngapalin saja. buka audionya ya. Coba. Ayo ada. Atau langsung tulis di kolom chat juga ya. Afwan Ustaz. Ya, Ya, silakan. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Bisa perkenalkan sebentar? Perkenalkan, saya Asni dari Makassar. Ya. Yang ingin saya tanyakan bahwa yang huruf istilah Ustaz, bagaimana bacaan, contoh bacaannya huruf istilah itu? Kan istilah itu artinya naik atau terangkat. Bisa dicontoh Iya. bunyi bacaannya? Halo. Halo, kok nggak ada suaranya ini? Ya, halo Ustaz. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana caranya ngucapin huruf isti'la, dan istilah itu artinya naik atau terangkat itu. Ya, Ustaz. Oke. Coba mau langsung dijawab atau mau gimana ini? Bisa langsung dijawab dulu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih ya, saudari Astrin atau Astri tadi ya, di Makassar. Asri. Astri, ya. Asni, Ustaz, Asni. Oh, ya, Asni, ya. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana cara mengucapkan huruf isti'la? Huruf isti'la caranya yakni ketika kita diucapkan dengan tebal. Hurufnya apa saja? Khussa, dhaghtin, qidh. Ada 7. Khussa, dhaghtin, qidh. Tadi sudah saya kasih tahu dan teman-teman semoga menulisnya. Cara pengucapannya bagaimana? Cukup kita diangkat lidah bagian belakang untuk mengetahui, untuk menyempurnakan isti'lahnya atau untuk menyempurnakan ketebalannya daripada itu, ya, daripada huruf-hurufnya. Mungkin secara makhraj cukup bisa. Contoh misalkan so, 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 mungkin secara makhraj sudah tepat. Tapi secara sifat kurang sempurna, tidak kurang tepat. Kenapa? Karena dia tidak menebalkan atau tidak mengangkat lidah bagian belakang sehingga menjadikan tebal. Beda so, so, so sama so, 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 so. Secara makhorijul hurufnya mungkin betul, tapi secara sifat tidak. Kenapa? Karena dia tidak tebal, tidak terangkat, dia tidak dinaikkan, dia tidak diangkat dia lidah bagian belakangnya. Ya, itu contoh huruf so. Huruf kha juga sama. Kha, 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 kha itu secara makhraj mungkin betul. Kha, 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 kha. Kan khad, khid apa? Kha. Tapi secara sifatnya dia kurang sempurna. Kenapa? Karena dia tidak ditebalkan, tidak dinaikkan. Yang benar bagaimana? Ho, ho, ho. Dan ingat, hati-hati dengan bibir kalian, bibir kita, jangan sampai kita ikut maju ho, so, so, so. Biasa aja. Karena dia yang bekerja di lidah, bukan di sini.
Mereka sudah punya tempatnya masing-masing, kecuali berharakat dhammah. Kalau berharakat dhammah, maka harus dimajukan bibirnya, su gitu. Su misalkan, hu misalkan, ya. Kho. Oke. Coba saya praktekin dulu sebentar dari kho, khusodoh tinqidnya. Kho, so, bo, Bo, go, ko, khusodoh, ya. Kho, so, apalagi bo, bo, ya, bo, 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 ko, bo. Ulangi, coba teman-teman bisa didengarkan, ya. Kho, so, bo, ko, o, wo. Au, aus, au, au, auto, aku, au, ya. Jadi dia lebih berat diucapkan. Saya, alhamdulillah, dulu waktu pas pertama kali awal-awal belajar sama Syekh, pas mau ambil sanad Quran itu, kendalanya memang di tebal, di isti'la ini. Banyak kawan-kawan, teman-teman ya, termasuk saya sendiri, ketika mengucapkan tebal, mengucapkan isti'la itu keberatan, susah. Memang susah. Gimana nggak susah ya? Bibirnya nggak boleh maju so, tapi dia harus terdengar o, seperti terdengar o, dan dia harus diangkat tebal begitu. Minas solihin itu kurang, minas solihin so, minas solihin kurang. Tapi yang benar minas so, as so. Nanti insya Allah kita di akhir belajar tahsin talaki ya, belajar praktek. Sekarang kita jelasin dulu, kita belajar dulu tentang teorinya agar nanti ketika masuk ke dalam, teman-teman nggak pada bingung begitu ya. Teman-teman nggak pada bingung. Oke. Jadi begitu ya. Kho, so, bo, go, to, o, wo. Alto, ya. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa ya. Memang tebal itu huruf istilah yang paling condong, paling cenderung susah untuk teman-teman, ya, untuk kita semua. Kalau nggak sering-sering dia asah itu sulit. Saya waktu itu catatan dari Syekh itu ketika setoran yang ditegur selalu huruf-huruf isti'la ini, huruf-huruf isti'la, huruf-huruf tebal. Karena memang harus sempurna gitu. Harus benar-benar tebal begitu. Harus benar-benar naik. Kalau istifal gampang. Istifal apa aja hurufnya ya selain khushodah tinqid ini ya. Oke, cukup ya, bisa dipahami insyaallah. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang lagi yang masih bingung misal yang ingin disampaikan? Ya, masih ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Sepertinya sudah tidak Berarti ada udah lagi. paham semuanya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Atau bagaimana? Lanjutkan. Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan dulu, Ustaz. Baik. Kita memasuki sifat yang kedua atau sifat yang tidak punya lawan ya. Tadi yang pertama sifat yang di antara syiddah dan rakhawah itu ada namanya bainiyah atau tawassut. Oke. Wah, terus 3 ada tadi apa? Isti'la ya. Isti'la lawan katanya dengan istifal. Oke. Kemudian ada itbaq. Itbaq lawan katanya infitah. Lalu kemudian idlaq lawan katanya ismat. Ya, kalau di total itu ada berapa coba? Jahar 1, hamas, syiddah, bainiyah, rakhawah, isti'la, istifal, itbaq, infitah, idlaq, dan
Ismat ada 11 ya. Oh, 11. Ada 11 ya. Kalau kita buka semuanya ya kan. Kan masing-masing 5, ini setiap 5 ini punya 2 ya kan. Jahar hamas. Lalu kemudian syiddah rakhawah bainiyah. Terus isti'la dan istifal. Idlaq dan Ismat. ismat. Terus isbak dan infitah ya. Yang cuma 3 cuma di syiddah sama itu doang ya. Syiddah sama rakhawah. Oke, jadi totalnya 11. Kita masuk ke yang kedua yang tidak punya lawan. Ya, baik, sifat yang pertama yang tidak punya lawan adalah sofir. Ya, itu apa maksud daripada sofir? Sofir itu menurut bahasa artinya siul atau sulit. Ya, maksudnya adalah tambahan suara yang keluar dari kedua bibir karena aliran suara itu sehingga menyerupai suara burung atau belalang. Oke, coba bisa di-mute biar ini. Ya. Jadi sofir itu diibaratkan seperti menyerupai suara burung atau belalang. Kayak gitu ya. Apa namanya? Ya. Hurufnya ada apa saja? Ada 3 yaitu sad, sin sama za. 3 huruf ini. Safiruha sadun wa zayun sinu. Safiruha safir itu ada 3 huruf, sin ya, sad za atau sad za sin, terserah. Pokoknya 3 ini adalah huruf-huruf sifat huruf daripada sifat safir. Cara pengucapannya bagaimana? Sin, sa, as, za juga sama, az, za. Sad juga sama, as, so, als. Jadi dia itu ya menurut bahasa mah seperti siul bersiul gitu ya, seruit gitu. Dan menurut istilah ketika dia pengucapannya itu menyerupai seperti suara burung gitu, seperti menyerupai suara burung, itu huruf safir ya. Perlu teman-teman ketahui saja. Jadi biar nggak pusing-pusing. Cara prakteknya mah teman-teman udah bisa sebenarnya, tinggal diperbaiki aja ya. Lalu yang kedua ada sifat yang namanya sifat qalqalah. Qalqalah itu tidak asing ya. Qalqalah teman-teman sudah pasti paham. Qalqalah itu menurut bahasa artinya goncang atau ya mantul ya, memantul begitu ya. Ya, maksudnya ketika huruf-huruf qalqalah ini diucapkan atau dimatikan terjadi goncangan atau pantulan pada makrotnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat gitu. Jadi qalqalah ini dia dipantulkan ya, baik ketika sukun maupun tidak sukun. Tapi ketika tidak sukun dia nggak berpantul. Cukup disukun aja ketika dia sukun ya, diucapkan atau dimatikan terjadi goncangan, terjadi pantulan ya. Hurufnya ada apa aja? Hurufnya ada 5. Baju di toko ya, baju di toko singkatannya ba jim dal to kof atau bujadin. To ba jim dal itu sifat daripada sifat qalqalah. Ada 5 huruf bujadin ya. Gimana cara pengucapannya? Pengucapannya adalah ketika dia sukun maka dia dipantulkan. Alqo, ad, aj, ad, ya. Mim masad, ya. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Dan jangan cuma menentukan saja seperti falaq. Mungkin qalqalahnya betul ada pantulan, tapi kan qaf ini punya sifat apa tadi? Isti'la. Maka harus ditebalkan.
Ya, ul a'udzu birabbil falaq. Aqo, o, ya, itu punya sifat isti'la atau terangkatnya lidah. Ya, jadi dia harus tebal dan juga dipantul. To juga sama, auto, to, kecuali ba. Kalau ba tanpa isti'la, ad biasa. Abila wa tab, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Ab, ya. Jim juga sama. Ajnihatin, dal juga sama. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Yang ditebalkan cuma qaf sama qa karena dia punya isti'la. Oke, yang selanjutnya ada alin, layin, ya. Lain ini adalah sifat yang berarti lentur, ya. Maksudnya adalah ketika mengeluarkan huruf dengan lentur tanpa paksaan atau mengeluarkan huruf makhrajnya tanpa membebani lidah, ya, yaitu dari sifat waw dan ya, ya. Yang mati jatuh setelah harakat fathah. Jadi kalau ada ya sukun atau waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, maka di situ timbul sifat lin, lentur. Contohnya au, ai, ya, ringan diucapkan ai. Contohnya liila fi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Khauf, ya. Paham ya? Lin mah paham insyaallah. Gampang. Waw sukun, ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang berharakat fathah, maka disebut lin, ya. Lentur. Nah, sekarang ada al-inhiraf. Inhiraf itu berarti condong atau maksudnya condongnya huruf dari makhrajnya sendiri pada makhraj lain atau miringnya suara huruf tanpa mengalir dengan sempurna yang disebabkan terhalang, ya, jalannya oleh lidah. Paham nggak tuh keterangannya panjang begitu, ya. Jadi intinya inhiraf itu suara yang menyimpang atau suara yang seharusnya dia keluar dengan gampang, tapi karena lidahnya ini naik ke atas, maka dia berusaha keluar dari samping atau dari atas. Nah, yang dari samping itu apa, dari atas itu apa? Di sini al-inhiraf ini ada dua huruf. Ya, sifat inhiraf mempunyai dua huruf, yakni ra dan lam. Lam atau ro. Lam ketika mengucapkan la, al itu suaranya keluar tidak lewat depan. Al tapi lewat samping sini. Aduh, kalau ada gambar itu enak. Jadi ini dari mulut dia keluar begini. Karena lidahnya keangkat toh, nah ini al, maka dia nggak bisa lewat depan. Maka dia lewatnya samping, menyimpang lah. Ini yang dinamakan inhiraf, ya. Al dari sini suaranya al, nih keluarnya dari sini al, Allah, la, sedangkan ro itu dari atas, ya. Makanya walaupun ro ini diangkat ke atas, ya, tapi kok disebut inhiraf dan keluarnya dari atas karena ro ini mempunyai celah. Kenapa? Untuk bisa dikeluarkan apa namanya? Kemarin itu kita sudah bahas, ya. Biar keluarnya itu getarannya sempurna, selain itu juga inhirafnya dapat, ya, ujung lidah. Jadi ro itu dari sini. Kalau kita kemarin bahas, kita ngikutin kajian yang kemarin season berapa gitu, ya, bahas tentang ro itu keluarnya itu dari sini, ya, dari ujung. Jadi suara ro itu di sini. Ro. Sedangkan lam itu dari samping. La, al. Nah, ini inhiraf, ya, suara atau sifat, ya, yang artinya menyimpang atau condong ke sana kemari gitu, ya. Kalau ro dia keluarnya dari depan suaranya, kalau lam dia dari samping. Nah, ini inhiraf. Oke. Kemudian ada takrir.
takrir ya ini getaran atau mengulang-ulang, maksudnya adalah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf yang getarannya yang ringan. Nah, takrir ini, sifat takrir ini hurufnya apa saja? Ya, ini cuma satu, huruf ro. Nah, takrir getaran itu tidak banyak, boleh dikatakan ro, nggak boleh juga hilang. Contohnya Allah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadinya lam, getarannya tidak terdengar, ya kan? Nah, makanya harus ada getaran sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini daripada sifat takrir. Hurufnya cuma ro saja. Nah, selanjutnya kita masuki sifat yang keenam, yakni at-tafasyi. Tafasyi itu menyebar atau mengumpulnya, suaranya itu terkumpul di mulut semua nih. Yang artinya ya, tafasyi itu artinya menurut bahasa adalah menyebar atau meluas. Maksudnya ketika pengucapan huruf disertai dengan penyebaran udara di dalam mulut sehingga suara terdorong dengan kuat. Hurufnya cuma satu doang, shin. Ya, tafasyi hurufnya cuma satu, shin. Jadi suaranya tuh ngumpul di sini. Syaitan, ini namanya tafasyi, ya. Oke, kita lanjutkan ke huruf yang ke apa, sifat yang ketujuh, yakni sifat istitalah. Istitalah itu memanjang. Jadi tadi ada isti'la mengangkat, ya. Sekarang istitalah memanjang, ya. Hurufnya ada apa aja? Cuma satu hurufnya, yakni huruf dad. Huruf dad, ya. Maksudnya ketika memanjangnya suara dad dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah. Jadi suaranya tuh mau keluar but, tiba-tiba ditutup, tiba-tiba dikuat, di apa namanya? Seperti apa ya? Enggak cuma au gitu doang, tapi dia jalan au. Ini istitalah namanya. Au. Teman-teman dengarkan dengan baik mungkin ya, suara istitolahnya daripada huruf dot. Kalau sukun begini, ya, minal ya, ini istitalah. Gimana kalau misalkan nggak sukun, ya sama juga, cuman nggak beda ya. Waladhdallin. Amin. Oke. Kita lanjut yang selanjutnya. Yang terakhir ada gunnah. Gunnah ini menurut bahasa adalah dengung. Maksudnya adalah dengung yang keluar dari pangkal hidung adalah sifat yang tetap bagi huruf mim dan nun. Hanya saja ketika tasydid lebih kuat idgham. Ketika idgham lebih kuat daripada sukun. Sedangkan sukun lebih kuat ketika lebih kuat daripada yang berharakat. Paham nggak nih maksudnya? Guna. Jadi ketika ada nun dan mim, ya tasydid itu gunahnya, dengungnya itu lebih kuat daripada ketika idgham. Ya. Ketika idgham itu lebih kuat daripada sukun. Lah, ketika sukun lebih kuat daripada berharakat. Contohnya misalkan kalau bertasydid dia inna a'tainakal kautsar. Inna dia lebih kuat dengungannya. Inna tsumma latarawun, tsumma, ya. Terus ketika idgham wa may mimman mana'a masa mimman mana'a, ya. Ketika apalagi sukun an'amta an. Nah, ketika sukun ya, ketika berharakat itu lebih ringan. Maliki. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim, ya. Jadi kalau sukun dia lebih kuat daripada berharakat. Kalau idgham lebih kuat daripada
Apa tadi keterangannya dari awal? Ya, ketika tasydid lebih kuat dari idgham, ketika idgham lebih kuat dari sukun, ketika sukun lebih kuat daripada berharakat. Itu daripada sifat gunnah. Hurufnya apa saja? Cuma dua, apa? Nun dan mim. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai daripada sifat huruf ini, ya. Bahwa sifat huruf ada apa namanya? Berlawanan dan tidak berlawanan. Yang berlawanan sudah kita bahas, yang tidak berlawanan sudah kita bahas juga, ya. Cukup ya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi paham untuk teman-teman semua. Sekiranya ada yang masih bingung atau kurang paham, mau ditanyakan, disampaikan, silahkan, boleh. Sebelum kita tutup. Ya, kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau masih ada yang belum dipahami, bisa bertanya. Silahkan langsung dibuka mikrofonnya atau raise hand. Tafadhol. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua? Oh ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Kita sudah paham semua ya. Alhamdulillah kalau udah paham semua. Berarti pertemuan selanjutnya insya Allah kita lanjutkan ahkamir ra. Nah, ahkamir ra ini lebih menarik lagi insya Allah. Gimana? Sudah cukup? Gimana? Masih ada yang ingin bertanya? Jangan malu-malu, ngomong sebelum kita ditutup nih. Sudah selesai, alhamdulillah kita cepatil huruf. Ya, selesai dalam satu waktu aja. Padahal kalau kita bahas ini rada panjang. Cuman nggak apa-apa, intinya saja yang penting mas teman-teman ya. Gampang kok sifat huruf. Cuman prakteknya saja yang lebih sulit ya. Prakteknya harus dengan praktek memang sifatil huruf itu. Oke. Cukup? Ustaz. Cukup. Gimana? Afwan Ustaz. Ya, Ya. silakan. Misalnya Ustaz, ini kan guna, artinya itu kan Ya, gimana? misalnya contohnya Ustaz, Muhammad itu ada temponya, apakah itu 2 harakat ditekannya atau bagaimana Ustaz? Adakah temponya? Ada. Ya, di sini tidak dijelaskan temponya, cuma dibilang lebih kuat, lebih bisa dibilang juga lebih lama gitu. Semuanya 2 harakat. Gunnah idgham ya 2 harakat, gunnah musyaddadah 2 harakat ya. Terus apalagi? Jadi gunnah idgham 2 harakat, gunnah musyaddadah 2 harakat. Cuman dia cara pengucapannya yang berbeda. Dia lebih kuat begitu. Kalau dia tasydid dia lebih kuat ya. Kalau dia tasydid dia lebih kuat. Nah, kalau dia gunnah atau idgham ya, idgham bi gunnah itu dia lebih ringan daripada yang bertasydid. Lalu kemudian ketika sukun dia lebih ringan daripada idgham bi gunnah. Lalu kemudian ketika berharakat dia lebih ringan daripada sukun. Begitu ya. Jadi setiap huruf nun dan mim itu semuanya mengandung gunnah. Hanya saja kadarisasinya itu berbeda. Kalau dengung di gunnah musyaddad 2 harakat, dengung di idgham bi gunnah 2 harakat. Cuman di sini memang kekuatannya yang berbeda saja. Nah, ya berbeda dalam artian lebih kuat yang bertasydid. Temponya di sini tidak dibicarakan temponya ya. Ya, cuma lebih kuat sama lebih ringan gitu. Sama ringan banget. Ya. Kalau yang lebih kuat itu yang tasydid,
Yang lebih ringan itu yang ketika dia idgham bi gunnah atau sukun ya. Dan yang ringan banget ketika dia berharakat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semua itu ada dengung tuh yang huruf mim dan nunnya. Cuman kaderisasinya aja yang begitu ya. Syukran. Memang harusnya adanya praktek. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, memang harusnya praktek ini lebih enak. Nggak apa-apa lah kita belajar teorinya dulu biar nanti nggak bingung ketika saya jelaskan di prakteknya. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada yang lagi mau bertanya? Ada pertanyaan dari kolom chat, Ustaz. Ya, silahkan. Afwan izin bertanya, untuk melatih huruf-huruf tebal atau tipis, Ustaz, itu bagaimana ya? Untuk latihan, ya. Untuk latihan bagaimana kita mengetahui cara kita maksimal atau tidak? Yang pertama adalah praktek. Prakteknya dipraktekkan. Belajar lalu kemudian dipraktekkan. Dan sering-sering. Jujur saya sendiri ya ketika mengucapkan huruf tebal dulu ya itu paling susah banget huruf tebal itu ya. Lagi-lagi gagal. Tapi sering berjalannya waktu, kadang-kadang lagi di jalan, lagi di motor, saya coba aja so, bo. Alhamdulillah dengan izin Allah ya bisa sendiri akhirnya gitu. Sering-sering praktek, sering-sering dicoba ya huruf-huruf isti'lah, huruf-huruf tebal. Oke? Sering-sering praktek dan sering-sering dicoba, insya Allah nanti bisa. Ada lagi yang lain? Satu pertanyaan terakhir. Saya ada yang ingin bertanya. Oke. Sebelum kita tutup. Oke, saya ada yang ingin bertanya. Ya. Oh iya. Ya. Oh ada, Ustaz. Dari saudari Hikmah. Oke. Pertanyaannya, Ustaz. Arti jahar. Jahar menurut bahasa itu jelas atau terang gitu ya. Makanya kita tuh kadang suka dengar kan imam jahar, imam sir begitu. Jahar itu ya diucapkan, dia terdengar jelas gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia tidak ada udaranya atau hamesnya. Kalau jahar kan lawannya hamas. Hamas itu hurufnya apa saja? Fahathahu syakhsun sakat. Fa itu masih ada udaranya. Af, fa, ta. Nah, jahar itu dia benar-benar nggak ada udaranya atau dia memang benar-benar huruf yang jelas bisa diucapkan. Contohnya ba. Ya, apalagi misalkan ja. A. I, u ya. Jadi jahar itu artinya menurut bahasa jelas atau terang. Cara praktiknya ya kayak tadi a. Jadi dia yang nggak ada f-nya, nggak ada nafas atau udaranya. Kalau ada udara berarti dia hamas. Hurufnya fahathahu syakhsun sakat. Huruf jahar apa? Ya yang ada di huruf hamas gitu aja nyarinya gampang ya. Cukup ya? Ya Ustaz, terima kasih. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini di season ke-8 yang kita bahas mengenai sifatul huruf. Terima kasih Ustaz atas ilmunya ataupun materinya pada malam hari ini. Pada teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada teman-teman semua, terima kasih telah bergabung pada season yang ke-8 pada malam hari ini dan sampai jumpa di season selanjutnya. Semoga Allah istiqamahkan kita semua untuk terus belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.